Money politik akan memberikan beban kepada rakyat. Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini diatur politiknya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Saya sebagai Wakil Ketua MPR, saya mendapatkan mandat untuk sosialisasi 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita tahu bahwa Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini diatur politiknya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dulu di pasal 1 ayat 2, kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum amandemen. Makanya Orde Baru itu Pak Harto menyebutnya sebagai mandataris MPR. Setelah amandemen, politik berubah, maka ada infrastruktur dan suprastruktur yang ada. Di situ bunyinya kedaulatan rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang. Jadi MPR atau MPR yang isinya adalah DPR dan DPD bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sama dengan DPR menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan tertinggi, yaitu mengubah undang-undang dasar. Jadi MPR ini punya kewenangan tertinggi mengubah undang-undang dasar, itu saja. Kalau dulu Presiden itu bertanggung jawab kepada MPR. Jadi dulu memang strong. Nah, itu yang disebut dengan demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Saya ingin menggunakan bahasa Angling Darmo aja, Bu, supaya gampang. Angling Darmo kan semacam apa, Bu, ya? Mitos atau apa. Politik pun sebenarnya dulu dari mitologi-mitologi. Ada yang kita kenal yang disebut dengan Manunggaling Kawula dan Gusti. Sampai orang Bojonegoro mesti ngerti. Biasanya digunakan oleh orang-orang kebatinan atau orang sufi. Jadi dulu kekuasaan itu dipersepsikan memang datang dari langit. Islam pun juga seperti itu. Makanya demokrasi sering dikritik karena dia terpisah dari ketuhanan. Seakan-akan dari rakyat atau dari manusia untuk manusia oleh manusia. Loh, kita ini diproduk oleh yang di sana kok. Makanya kadang demokrasi ini dianggap mengeluarkan unsur ketuhanan di dalamnya. Makanya ada sebagian yang mengkritik itu. Manunggaling Kawula dan Gusti itu apa artinya? Ya kekuasaan ada di tangan rakyat juga. Yang jadi anggota DPR atau yang jadi bupati ini kan juga dari rakyat. Yang jadi presiden juga dari rakyat. Cuman diatur. Artinya apa? Sudah manunggal. Rakyat itu sudah manunggal dengan pimpinannya. Saya juga dari rakyat. Nah, inilah yang kemudian ada yang disebut dengan infrastruktur dan suprastruktur politik. Sama, nggak ada bedanya apa pers, apa yang di partai politik atau bupati atau anggota DPRD dalam konteks demokrasi. Karena kita memilih demokrasi, memilih kebersamaan, kedaulatan di tangan rakyat dan memiliki hak yang sama. Itu yang disebut dengan demokrasi sebenarnya. Nah, cocok kalau kita tidak lagi Kawula dan Gusti. Kalau dulu Kawula dan Gusti, kalau zamannya Angling Darmo, raja itu Gusti, Angling Darmo, Kawula yang di bawahnya. Tetapi dengan perubahan demokrasi yang kita ambil, ini tidak ada lagi jarak antara Kawula dan Gusti. Gusti ya Kawula, Kawula ya Gusti, itu demokrasi sebenarnya.
Nah, kalau yang diterapkan di Bojonegoro sebenarnya itu karena apa? Karena akan bisa menyerap energi dari rakyat dan dijalankan oleh rakyat juga. Makanya di dalam di tengah-tengah masyarakat kita tahu bahwa di situ ada partai politik, pilar dari demokrasi, ada media massa, ada tokoh politik, ada alat komunikasi politik, ada kelompok penekan. Itu adalah bagian dari tiga pilar dari demokrasi. Nah, tadi kan ada partisipasi politik. Kalau hari ini yang kita kenal sebenarnya bukan partisipasi politik kalau politisi itu. Sodako politik. Ya, Pak. Sodako politik itu nggak ada di textbook, tapi banyak dilaksanakan oleh para politisi. Bekerja sama juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, demokrasi juga mengalami perubahan, mengalami termasuk di Bojonegoro, itu juga tergantung dari pemimpinnya, karena demokrasi itu konsep. Demokrasi itu konsep yang dibagi trias politika, itu konsep. Tetapi bisa jadi nanti jomplang. Ada yang heavy-nya ada di eksekutif suatu saat, ada heavy-nya ada di legislatif, ada heavy-nya ada di yudikatif, itu di dalam komponen suprastruktur. Dulu di zaman Pak Harto itu heavy-nya di eksekutif. Nggak, kalau di Bojonegoro demokrasi berjalan baik. Zaman Pak Harto itu DPR tukang stempel. Saya tahu karena saya masih aktivis. Aktivis demo-demo, mesti ditangkap. Dan kekuatan itu ada di eksekutif. Sempat kekuatan beralih di era reformasi itu kekuatannya ada di legislatif. Jadi, dan ini di DPR dulu kuat. Nah, sekarang juga imbang lagi di yudikatif juga kuat, nggak ada yang berani sama KPK. Dikit-dikit saling lapor. Eksekutifnya takut, legislatifnya takut. Nah, kenapa dibagi dalam trias politika? Untuk saling kontrol. Jadi ada yang melaksanakan, ada yang membuat aturan namanya legislatif, ada yang memberikan pengadilan atau hukum. Nah, ini yang menurut saya yang penting dari pola demokrasi yang ada itu justru pada sumber daya manusianya. Nah, sekarang karena tradisi budaya yang sudah berubah, ini pandangan saya pribadi, saya melihat ini arusnya demokrasi ini menjadi demokrasi yang oligarkis. Demokrasi yang hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang punya uang. Nggak tahu saya kalau di Bojonegoro sih enggak. Artinya orang yang punya visi dipilih. Kalau di tempat saya selain punya visi harus punya gizi. Ini yang saya sebut seringkali di berbagai tempat, saya sebut ini namanya parasit demokrasi. Jadi efek samping dari demokrasi. Demokrasi itu bagus. Dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat, dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Oke, semuanya murni. Tetapi ada efek sampingnya. Nah, efek samping demokrasi itu salah satunya adalah high cost politik. Apalagi ke depan ini kalau untuk jadi anggota DPRD atau masuk ini menjadi besar biayanya. Karena apa? Karena pendidikan politik yang terlanjur salah. Padahal demokrasi tidak itu efek samping, Pak. Dan susah sekali menghilangkan itu. Dibuat aturan oleh KPU atau Bawaslu, ya malah Bawaslunya kadang ikut juga. Ya bilangnya nggak ikut, tapi ya itu udah rahasia umum. Panwaslu
KPU-nya juga, penyelenggaranya juga kadang. Jadi itu efek samping. Gimana caranya? Demokrasi yang tidak konsekuen itu akan melahirkan money politik akan memberikan beban kepada rakyat. Ini yang pertemuan siang hari ini, mumpung ada suprastruktur dan infrastruktur politik, tentu saya mengajak, karena salah satu fungsi dari partai politik adalah pendidikan politik, saya mengajak agar masyarakat utama yang ada di Bojonegoro juga memiliki pencerahan terhadap politik. Kalau sekarang orang dianggap cerah itu kalau dia mengerti politik, dan politik tidak bisa dibeli dengan uang. Selama daerah itu menggunakan tradisi sodako politik atau monopolitik, itu mengindikasikan bahwa di situ yang terjadi adalah demokrasi yang transaksional. Padahal kalau menurut Manunggaling Kawula dan Gusti, gitu kan, menurut Angling Darmo, kita semua termasuk Bojonegoro, pemimpin rakyat, semuanya itu kan tujuannya adalah memayu hayuning bawono. Kita sering hilang, itu nggak ada di dalam istilah ilmu Montesquieu gitu, bahasa memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono itu sebenarnya tradisi yang dalam. Memayu itu membuat cantik hayuning bawono, cantiknya dunia. Jadi Bojonegoro ini sudah cantik, sudah potensial, maka dengan demokrasi, dengan suprastruktur politik, dengan infrastruktur politik, supaya Bojonegoro lebih cantik lagi, lebih bagus lagi, lebih potensial lagi. Nah, terkadang kita sendiri menjadi atau sebuah daerah, katakanlah seperti Bojonegoro atau kabupaten yang lain, tidak maju karena kita tidak punya motivasi untuk memayu hayuning bawono. Yang ada itu justru yang seringkali muncul kerakusan. Nggak ada cantiknya, orang rakus itu nggak ada bagusnya. Akhirnya sekarang kita lihat ada banjir, ada macam-macam. Itu karena dia tidak berprinsip dengan memayu hayuning bawono. Apa yang dilakukan baik oleh eksekutif, legislatif itu untuk kebaikan, untuk tambah ayunya, tambah cantiknya sebuah wilayah. Nggak tahu kalau Bojonegoro ini Bu, yang menyumbang 30% ini, migas ini kira-kira habisnya tahun berapa? Ya kan? Artinya pada tahun dia habis, itu sudah nggak ada cantiknya di sini. Tambah lagi. Kaderisasi lagi. Habis minyaknya. Makanya semua potensi yang ada, karena di situ ada kata produktif, makanya baik sawah, gunung, ada bukit, ada berbagai potensi termasuk sumber daya manusia yang ada di Bojonegoro, itu adalah perangkat yang menggunakan pola demokrasi yang disebut wasilah, itu untuk memayu hayuning bawono, untuk membuat semuanya cantik. Apakah Bojonegoro semuanya sudah cantik? Kan gitu. Kalau semua sudah cantik, itu hasil dari teman-teman, hasil dari demokrasi, dari sistem yang ada. Semua sistem apapun itu diinginkan untuk itu. Jadi para orang tua dulu tahu betul bahwa filosofinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya di dalam slide saya itu sudah ada walaupun PowerPoint begitu, nanti bisa dibagikan. Tetapi saya di luar yang di PowerPoint saya ingin menyampaikan, karena Bojonegoro ini memiliki tradisi budaya, justru dibangun melalui tradisi dan budaya. Demokrasi itu nggak ada bahasa Bojonegoro, demokrasi nggak ada. Itu bahasa Yunani, demos dan kratos. Kalau bahasa Bojonegoronya demokrasi apa itu, Bu? Kalau bahasa Arabnya musyawarah. Nah, ini yang sama dari tradisi kebersamaan. Saya yakin
di Bojonegoro, di manapun tempat yang namanya budaya kebersamaan itu selalu ada, termasuk di Bojonegoro. Nah sebenarnya demokrasi itu adalah budaya kebersamaan, membagi kuasa, apakah yang di supra atau yang di infrastruktur, itu berbagi, punya posisi yang sama. Yang jadi kiai, yang terhormat sebagai kiai, yang jadi anggota DPRD, terhormat menjadi anggota DPRD, itulah bagian dari apa namanya, yang itu sudah hidup dan mendarah daging di Bojonegoro sebenarnya. Cuma sistemnya dibuat. Ini kan dibuat untuk jadi anggota DPRD, suaranya sekian, ini sistem yang ada di negara. Tetapi itu semuanya keluar dari nilai-nilai yang lahir di Bojonegoro. Oleh sebab itu, kehadiran saya di Kabupaten Bojonegoro ini, saya mengajak semua yang ada karena temanya harmoni dan sinergi, itu adalah kunci hidup. Hidup itu ya harmoni dan sinergi. Hidup kalau tidak ada harmoni, rusak. Tubuh kita tidak ada harmoni, rusak. Semuanya berjalan menggunakan harmoni. Nafas kita, semua lingkungan kita ada harmoni. Nah, di dalam politik juga membutuhkan harmoni yang hari ini menurut saya di Kabupaten Bojonegoro sangat harmonis, Bu ya. Luar biasa harmonis, dan kita tambah menjadi lebih harmonis. Karena apapun 10 partai yang ada ini juga tujuannya sama. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kalau dalam bahasa Jawa yang dulu itu memayu-hayuning bawono sama. Mau kuning, mau hijau, mau apa sama. Pada akhirnya ketika dia duduk, tetapi semuanya memiliki konsep dan pendekatan, itu yang saya maksud. SDM-nya berbeda. Kalau dia latar belakangnya apa, dia berbeda pola dan caranya justru dari kulturnya, sistemnya sama. Nah, kita sekarang banyak menghadapi berbagai tantangan, memang baik ideologi, politik, tetapi yang paling dekat deh, tantangan yang kita hadapi hari ini yaitu tantangan kesehatan karena corona. Dan kita, Indonesia dan semua negara mengalami penurunan ekonomi yang tinggi. Nah, kita otomatis dua, tantangan kesehatan yang juga menurunkan ekonomi. Kalau ekonomi turun, saya berharap kepada teman-teman semua yang ada di Kabupaten Bojonegoro, hendaklah kita memberikan semangat untuk saling membeli, saling tolong menolong. Oleh sebab itu, kita atau masyarakat Bojonegoro di bawah Bu Bupati ini dan kita semua harus bersiap-siap menghadapi tantangan itu dengan penuh kreatif, dengan juga memberikan semangat kebersamaan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir itu, dan sebagai kesimpulan saya sampaikan bahwa sinergi dan harmoni untuk demokrasi itu adalah suatu yang mutlak dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kita bersama, khususnya untuk masyarakat Bojonegoro. Yang kedua, bahwa partisipasi kita semua, apakah yang ada di infra dan di supra struktur politik, itu menjadi kata kunci untuk mendapatkan, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang diinginkan.